Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya semua? Sebelum kita memulai pelajarannya, kita baca doa dulu ya. Ya, dianggap selesai. Materi kita pada hari ini adalah tentang iman kepada hari akhir. Yaitu pengertian iman kepada hari akhir adalah hari akhir ketika semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan mati. Hari kiamat menandakan berakhirnya semua kehidupan di dunia dan segala isinya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kita percayai karena merupakan rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua saat yang akan datang suatu hari di mana seluruh kehidupan akan hancur. Saat itu, manusia tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan apapun termasuk bertaubat. Kiamat terbagi dua. Pertama, kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, contohnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat besar, digambarkan di dalam Al-Quran. Pada hari itu bumi digoncangkan dengan dahsyat dan mengeluarkan segala isinya. Tidak ada satupun makhluk pun yang dapat bertahan hidup ketika kiamat kubro terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantum dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 11, yang artinya pertama, hari kiamat. Yang kedua, apakah hari kiamat itu? Yang ketiga, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yang keempat, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. 5, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. 6, maka adapun yang berat timbangan atau kebaikannya. 7, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. 8, dan adapun orang yang ringan timbangannya, kebaikannya. 9, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah yaitu api yang sangat panas. Nama-nama lain hari akhir. 1, Yaumul Ba'ats, artinya hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. 2, Yaumul Mahsyar, artinya hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di lapangan yang sangat luas yang disebut di padang mahsyar. 3, Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. 4, Yaumul Zaza, artinya hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. 5, Yaumul Mizan, artinya hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, banyak terjadi kejahatan di muka bumi. Yang kedua, banyak perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki atau sebaliknya, baik dalam berpakaian, tingkah laku, ataupun ucapan. Yang ketiga, banyak manusia dalam kehidupan sehari-harinya meminum minuman keras, padahal dalam Islam minuman keras itu sangat diharamkan. Yang keempat, banyak ulama yang meninggal dunia sebagai tanda dibangkitnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 5, banyaknya orang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia sehingga mereka lupa terhadap urusan akhiratnya. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah yang dapat kita petik beriman kepada hari akhir, yang pertama, mendorong manusia untuk lebih tekun, lebih baik dalam beribadah. Seorang muslim yang meyakini adanya hari kiamat, mereka akan meningkatkan ibadahnya, baik ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Seorang muslim yang meyakini adanya hari kiamat, dia tahu bahwa setiap amal yang dilakukan atau mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh sebab itu, mereka akan meningkatkan amal kebaikan yang dia lakukan. Ketiga, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Seorang muslim yang meyakini adanya kehidupan yang abadi setelah kehidupan di dunia, dan meyakini bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Seorang muslim tentunya senantiasa berhati-hati
dalam bertindak apa yang seharusnya dilakukan. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sekarang coba kalian amati gambar yang ibu tampilkan di depan. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Sekarang ibu kasih ke dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompoknya memilih salah satu yang bisa memaparkannya nanti ke depan. Waktu ibu kasih 5 menit. Silahkan. Baiklah anak-anak ibu sekalian, terima kasih atas hasil diskusinya. Sekarang ibu kasih kesimpulan. Gambar yang ada yang ibu tampilkan adalah contoh tanda-tanda hari kiamat. Baik itu kiamat kecil maupun kiamat besar. Jadi intinya hari akhir itu adalah hari di mana kehidupan di dunia akan musnah, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah materi kita pada hari ini. Materi selanjutnya nanti kita bahas tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Demikianlah materinya ini saya sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Ya, Ibu. Selanjutnya pertanyaannya yang pertama. Oke, ketika kita sudah memberikan pertama persepsi, kemudian isi pelajaran, Iya, Pak. penutup ya. Iya, Pak. Apa saja unsur penutup yang harus ada dalam sebuah pembelajaran? Unsur penutupnya kita harus memberikan refleksi dulu kepada siswanya, Pak. Setelah itu memberikan arahan atau bimbingan atau memberikan nasihat, Pak. Setelah itu langsung mengucapkan salam dan mengucapkan alhamdulillah, Pak. Evaluasi masuk mana? Evaluasi masih di kegiatan inti, Pak. Cuman di akhir dia, Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya, sebuah pembelajaran sekarang kan dituntut harus hot ya, Bu ya. Iya, Apa Pak. itu hot, Bu? Yang bagaimana yang sudah masuk? Hot itu maksudnya apa nih, Pak? Apa? Pembelajarannya. Pembelajarannya anak itu dituntut untuk berpikir tingkat tinggi, Pak. Ya, gimana? Berpikir tingkat tinggi, bagaimana penjelasannya lagi? Berpikir tingkat tinggi, contohnya kan kita memberikan soal kepada anak-anak, contohnya menganalisa tentang tanda-tanda hari akhir, Pak. Setelah itu kita suruh anak itu menganalisa apa-apa saja yang termasuk kategori tanda-tanda hari akhir. Dia masuk ke kategori C4, Pak. Menganalisa, Pak. Baik. Oke, terima kasih, Bu. Cukup. Ada lagi teman-teman yang belum ini untuk kelompok ini? Iya, Pak. Sudah cukup. Ada yang belum tadi? Ada, Pak. Ya, suruh bergabung terus ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.